Halo teman-teman semua, selamat datang Jemari, jelajah materi akuntansi bersama saya Iputu Eka. Nah, di video kali ini saya akan sharing ke teman-teman terkait dengan bagaimana sih cara menyelesaikan kasus pengolahan nilai sederhana dalam Excel. Dan juga nanti di kasus kedua kita akan mencoba mencari berapa banyak siswa yang sudah mendapatkan nilai di mata ujian dan juga beberapa siswa yang belum menyelesaikan ujiannya sehingga nilainya masih 0. Seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja menuju ke tampilan Excel. Nah, ini dia tampilan Excelnya teman-teman semua. Di latihan yang pertama ini kita akan mencoba menyelesaikan kasus daftar nilai ujian akuntansi kelas A di sini. Yang diikuti oleh 10 partisipan dan juga terdapat 3 subjek tes di sini, tes yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Di sini kita diminta untuk mengisi bagian yang berwarna biru, yaitu ada total, ada rata-rata, dan juga ranking, teman-teman. Dan di bawah juga ada beberapa yang perlu kita cari, yaitu nilai total dari semua siswa, kemudian rata-rata untuk tes yang pertama, tes yang kedua, dan tes yang ketiga. Untuk itu mari kita mulai dari mencari nilai total per peserta ujian terlebih dahulu. Teman-teman mungkin sudah tahu untuk penggunaan rumus di total itu bisa menggunakan rumus sum, teman-teman. Rumus sum. Nah, yang ini yang paling atas. Teman-teman bisa double klik di rumus sum. Kemudian kalau sudah tandanya buka kurus seperti ini, teman-teman ada instruksi yang teman-teman perlu perhatikan di bawahnya, yaitu teman-teman diminta untuk memasukkan nomor pertama, nomor kedua, dan seterusnya. Artinya teman-teman diminta untuk memasukkan angka yang ingin teman-teman jumlahkan. Nah, karena di sini ada 3 tes untuk masing-masing partisipan, jadi kita memilih ketiga nilai tersebut. Caranya adalah teman-teman bisa seleksi ketiganya, teman-teman klik kemudian tarik ke samping supaya ketiga nilai tes ini terseleksi. Kalau sudah, teman-teman tutup kurung, kemudian teman-teman enter. Seperti itu, sangat sederhana. Dan untuk partisipan kedua dan seterusnya, itu teman-teman tidak perlu mengulang penggunaan rumus yang sama. Artinya teman-teman bisa menggunakan cara yang lebih singkat, yaitu teman-teman alihkan kursornya ke bagian pojok kanan bawah sampai tanda kursornya berubah menjadi tanda plus dan berwarna hitam. Seperti ini, teman-teman bisa klik dan tarik ke bawah. Nah, jadi rumusnya otomatis akan mengikuti posisinya. Nah, di sini kita akan ngecek mencari nilai total untuk saudari Nurul. Itu langsung otomatis kita akan menjumlahkan ketiga nilai tes atas partisipan Nurul, seperti itu. Atau teman-teman nggak pengen tarik, teman-teman bisa alihkan lagi kursornya ke pojok kanan bawah selnya. Teman-teman bisa double klik. Nah, maka akan otomatis mengcopy rumusnya ke bawah sampai dengan batas akhir partisipan, yaitu 10. Oke, rumus sum semoga mudah dimengerti. Yang selanjutnya adalah rumus rata-rata. Seperti yang teman-teman sudah pelajari di video sebelumnya, kalau rumus rata-rata itu menggunakan rumus di asalnya itu adalah average. Nah, yang ini, yang atasnya average, teman-teman double klik. Di sini instruksinya adalah diminta untuk memasukkan nomor pertama, nomor kedua, dan nomor selanjutnya. Artinya teman-teman diminta untuk menginput nilai yang teman-teman ingin rata-ratakan. Karena di sini adalah kita ingin merata-ratakan per individu atau per peserta, maka kita harus seleksi ketiga nilai yang dia peroleh untuk mencari nilai rata-rata dari ketiga tes yang dilakukan per individu, seperti itu. Kalau sudah diseleksi ketiga tesnya, teman-teman bisa pilih tutup kurung, kemudian teman-teman enter. Ketemulah nilai rata-rata untuk saudari Aida. Sama seperti cara sebelumnya, kita bisa double klik atau tarik ke bawah untuk mengcopy rumusnya ke bawah. Double klik di pojok kanan bawah, maka otomatis akan mengcopy rumusnya sampai dengan partisipan ke-10. Selanjutnya ada ranking. Nah, untuk ranking sendiri itu biasanya menggunakan
rumus rank teman-teman. Rumus rank yang ini, perhatikan ya, rank yang biasa. Yang ini ya teman-teman, double klik di sini. Nah, di sini instruksinya adalah teman-teman memasukkan nomor dan juga referensi. Artinya nomor atau angka ini adalah teman-teman ingin tahu angka ini itu ada di urutan keberapa dari referensi angka yang kita berikan. Artinya angka atau nilai atau total nilai yang akan kita jadikan sebagai referensi ini ada di urutan berapa dari referensi semua total nilai yang ada. Seperti itu cara membaca rumusnya. Kalau belum jelas, kita akan coba praktikkan langsung. Karena kita akan mencari ranking dari Aida, saudari Aida, maka kita perlu number atau angkanya kita akan pakai total dari nilai yang diterima oleh Aida, saudari Aida. Kemudian titik koma di sini teman-teman mungkin akan berbeda sesuai dengan komputer atau settingan komputernya. Ada yang koma, ada yang titik koma. Teman-teman perhatikan di instruksi penggunaan rumusnya. Kemudian referensi, teman-teman pilih semua nilai total yang diterima oleh 10 partisipan. Artinya nilai Aida ini akan kita cari dia di urutan keberapa dibandingkan ke 10 total partisipan yang ada. Seperti itu teman-teman. Kemudian jangan lupa teman-teman F4 atau absolutkan referensinya. Karena kenapa? Kalau tidak diabsolutkan, nanti ketika kita copy rumusnya ke bawah, itu referensinya akan turun juga teman-teman. Sehingga tidak kaku di bagian ke-10 partisipan ini. Sedangkan untuk nomor atau yang pertama angka ini kita tidak perlu absolutkan karena harus berpindah nanti ketika kita copy rumusnya ke bawah. Seperti itu. Kita enter, kemudian kita double klik. Nah, kita sudah ketemu posisi atau ranking untuk masing-masing partisipan seperti itu. Kemudian di sini teman-teman juga lihat ada 2 mahasiswa yang memperoleh peringkat pertama karena memang total nilainya itu setara ya, seperti itu. Kemudian di sini ada instruksi tambahan total nilai semua siswa. Di sini kita diminta untuk menjumlahkan seluruh total nilai yang didapatkan oleh masing-masing peserta. Caranya sama, tinggal kita pakai rumus sum. Kemudian kita pilih nomor atau angka yang akan kita jumlahkan. Karena di sini kita akan menjumlahkan nilai total masing-masing peserta, maka kita seleksi semua total nilainya. Kita enter, ketemulah 2082 nilai. Kemudian di sini mencari rata-rata atau tes yang pertama seperti cara yang tadi. Teman-teman bisa pakai rumus average yang ini ya, average. Kemudian teman-teman seleksi nilai yang teman-teman ingin rata-ratakan. Karena di tes yang pertama, maka kita seleksi nilai yang ada di tes pertama, enter. Kemudian tes yang kedua sama, teman-teman bisa seleksi, kemudian tutup kurung, enter, sama. Dan teman-teman pilih ini dulu, seleksi nilai tes yang ketiga, tutup kurung, dan enter. Seperti itu teman-teman semua. Semoga bisa dipahami penggunaan rumus sum, kemudian ada average, kemudian ada rank. Ini masih sangat sederhana, semoga penjelasan tadi mudah dimengerti. Selanjutnya kita akan beralih ke latihan yang kedua. Nah, di sini ada daftar 100 mahasiswa dengan NIM yang berbeda ya, dari 025001 sampai dengan 025000 Di sini juga sudah ada nilai ujian yang diterima oleh masing-masing mahasiswa. Tapi ternyata ada beberapa mahasiswa yang belum melaksanakan ujian sehingga nilainya masih 0. Kita diminta untuk mencari jumlah data yang sudah mengikuti ujian dan juga jumlah data bagi mahasiswa yang belum mengikuti ujian. Nah, kalau datanya singkat mungkin 40 atau kurang, teman-teman mungkin bisa untuk menghitung secara manual berapa jumlah siswa yang sudah mengikuti ataupun jumlah siswa yang belum mengikuti. Tapi kalau datanya sudah sampai ratusan bahkan ribuan, tentunya menghitung manual bukan pilihan yang efektif ya, dan juga menguras banyak waktu. Oleh karena itu kita akan menggunakan 2 rumus di sini untuk mencari jumlah data atau jumlah angka. Ingat ya, jumlah angka bukan total nilai angka.
teman-teman bisa menggunakan rumus count. Nah, yang ini ya, yang count. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nilai yang akan menjadi patokan apakah nilai tersebut ada atau tidak. Jika nilainya ada atau lebih dari 1 di masing-masing sel, maka dia akan dihitung 1. Tapi jika nilainya 0 atau tidak ada seperti kolom yang ini, maka dia akan dihitung 0. Kita coba seleksi semuanya. Ingat yang diseleksi angkanya ya, bukan NIM-nya. Karena kalau diseleksi ini pasti 100 jumlahnya. Nanti kita enter. Oh, ternyata dari data tersebut 95 mahasiswa sudah melaksanakan ujian. Sebenarnya teman-teman sudah bisa menebak juga kalau 5 pasti tidak mengikuti ujian ya, karena jumlah datanya 100. Tapi di sini juga ada alternatif supaya teman-teman lebih mudah. Seperti yang tadi saya bilang, kalau datanya ribuan, kita bisa menggunakan count blank. Count blank ini akan menghitung jumlah data yang kosong, teman-teman. Kita seleksi lagi nilai ujiannya sampai bawah, sampai sini, tutup kurung, enter, scroll. Nah, semula data yang kosong adalah 5, teman-teman. Semoga mudah dipahami ya. Jadi itu adalah cara penggunaan rumus sederhana seperti sum, average, rank, dan juga rumus count. Semoga bisa dimengerti oleh teman-teman semua dan bisa dipraktikkan langsung pada tugas yang diberikan oleh Bapak atau Ibu dosen. Sampai ketemu di video Jemari selanjutnya.